وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para guru, khusus guru kita Ustaz Dr. Saja Kuryadi yang kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, berkah, amin. Guru kita yang kita muliakan, kita hormati Ustaz Abdul Hadad, Ustaz Burzamal, Ustaz Matsufi, dan para sepuh yang lainnya, para hujat yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang kita doakan semoga beliau-beliau selalu memberikan sehat walafiat, panjang umur, serta berkah, amin. Para bapak sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, baik nikmat lahiriah, sehat walafiat, panjang umur, berkah, luang waktu, serta nikmat batin iman, Islam dan ihsan, sehingga kita semuanya sampai hari ini bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-7. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita semuanya terima Allah Subhanahu wa taala, amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga beliau, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Hadirin jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam kita balik bacaan surat Al-Fatihah kita kirimkan kepada Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Nafa'anallahu bihi fid darin, amin. Mudah-mudahan manfaat ilmunya dari kitab ini naslibat memberikan keberkahan, kemanfaatan buat kita semuanya. Wa Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tak lupa juga kami aturkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh donatur yang senantiasa memberikan infak dan sedekahnya serta takjilnya di Masjidul Huda. Semoga apa yang sudah diberikan Allah terima sebagai ibadah soleh, Allah ganti dengan berlipat ganda. Ajarakumullah fi ma faqtum wa ajarakumullah fi ma qaitum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wal mutabbirin fid darin, amin. Wal maqalatu tasi'ata asyrata, dan maqalah yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya'i, diwahyukan kepada sebagian para nabi. Athi'ni fima amartu, taatlah engkau terhadap sesuatu apa saja yang aku perintahkan. Wala ta'sini fima nasahtu,
dan jangan kau langgar, jangan kau durhakai apa-apa yang aku nasihati kepadamu. Ai fi mad'autuka ila ma fi shalah. Taatlah terhadap semua yang aku panggil dalam hal kebaikan. Wa nahaituka amma fi'il fasad, dan jauhilah segala apa yang aku cegah dari kerusakan. Jadi perintahnya ini, wahyunya ini kepada sebagian para nabi, tapi secara umum adalah ini nasihat buat kita semuanya. Kalau apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, maka taatilah. Sami'na wa ata'na. Jadi kalau Allah yang perintahkan, perintah Al-Quran, perintah Rasulullah, kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Wal maqalatul 20, dan maqalah yang ke-20, nasihat yang ke-20, qila dikatakan ikmalul aqli, sempurnanya akal itu itba'u ridwanillahi ta'ala, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu sukhtihi, dan menjauhi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut akal yang sempurna bukan yang jenius. Yang disebut akal yang sempurna bukan orang yang pandai, pinter. Tapi akal yang sempurna itu adalah yang mau mengikuti dan taat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti perintah Allah. Berusaha bagaimana caranya Allah ridho kepada kita. Yang Allah senengin dikerjain. Apa yang Allah senengin? Habbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang sedikit tapi terus menerus. Yang Allah cintai sedikit tapi terus menerus, continue. Baca Quran walaupun cuma satu halaman, tapi setiap hari, setiap habis sholat terus lebih disenengin. Sholat duha 2 rakaat setiap hari terus dikerjakan, lebih Allah senengin. Kemudian di hadis yang lain juga Allah mengatakan, Rasul mengatakan, ditanya para sahabat, ayul af'ali ahabbu ilallahi ta'ala, wahai Rasul, amalan apa yang paling Allah cintai? Yang pertama, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi kalau kita mau cari ridho Allah, mau cari rahmat Allah, yang pokok-pokok aja dulu. Yang paling kita utamain apa? Sholat fardu 5 waktu tepat pada waktunya. Jadi berbahagialah buat kita semuanya jemaah dirahmati Allah, ya Ramadan ini melatih kita semuanya untuk menyempurnakan akal. Dengan apa? Dengan menjalankan semua ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pan tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya jelas ketika Ramadan masjid penuh, subuh penuh, zuhur penuh, asar penuh, maghrib penuh, isya gak usah ditanya. Nah mestinya selepas Ramadan, setelah kita dilatih ini jangan ditinggalkan, karena tujuannya ini agar apa? Agar akal kita sempurna mencari ridho Allah. Ya. Jadi Ramadan adalah momen kita ditarbiyah, melatih bagaimana meningkatkan ketakwaan kita, amaliyahnya, sholat fardunya 5 waktunya dijaga, kemudian tadarus Al-Qur'annya terus dibaca, kemudian sedekahnya terus dijaga, walaupun gak banyak tapi terus menerus. Jangan sampai kita sehari gak pernah sedekah, jangan sampai nih hari kita belum infak fi sedekah fisabilillah. Apa aja yang kita beri, ya apalagi ya khususnya berupa harta kita. Ai bi fakhalafu dzalika junun. Nah, jadi sempurnanya akal itu, akal yang sempurna adalah yang mengikuti perintah Allah, mencari ridho Allah, dan menjauhi murka Allah.
Fakhlafu dzalika junun. Maka sebaliknya, kalau ada orang yang terbalik model begitu, marah. Kalau ini kan mencari ridha Allah, menjauhi larangannya. Kalau dibalik, mencari murka Allah, menjauhi ridha Allah. Nah, kalau ada orang model begitu, jununun, gila, nggak waras. Ini bukan saya yang ngomong, ini kitab yang ngomong ini. Ya. Jadi orang yang sempurna akalnya itu berarti kan yang waras, berarti kan. Yang waras, yang benar, yang punya akal adalah taat kepada Allah, menjauhi maksiat, murkanya Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang begitu malah mengundang murkanya Allah, nggak pernah sholat, kemudian nggak pernah menjalankan perintah-perintah Allah, nggak mau puasa, ya, maksiat malah dijalanin. Nah, berarti kebalikannya, ini disebut dengan junun, kegilaan. Kalau orangnya namanya majnun, orang gila. Wal maqalatul hadiyata wal ishrun, dan maqalah yang ke-21, kila dikatakan la gurbata lil fadili wala watana lil jahil. Tidak ada yang asing bagi orang yang punya keutamaan, kemuliaan, wala watona, dan tidak punya tempat, tidak punya negeri, tidak punya kampung, lil jahil, bagi orang yang bodoh. Ai, apa maksudnya? Al mutasifu bil ilmi wal amali kana mukriman mu'azzaman 'indan nas fi ai baladin kana. Maksudnya apa? Nggak asing bagi orang yang punya kemuliaan. Ini maksudnya mensifati orang-orang yang punya ilmu, kemudian dia ilmunya diamalkan dengan amalan-amalan soleh, karena mukriman, dia akan dimuliakan, mu'azzaman, diagungkan di sisi manusia, indan nas fi aibaldin, kana dimanapun dia berada. Kalau makanya ada pepatah al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi kalau orang yang punya ilmu, dia bercahaya dimanapun dia berada, mau di kota, apalagi di kampung pedalaman. Kalau dia punya ilmu, punya adab, sopan santunnya bagus, maka dia jadi tetap terang. Al ilmu wal amal. Jadi ilmu dan amal ini, kata Ustadz Hadang, ini satu kesatuan Ustadz ya. Jadi nggak boleh dipisahkan. Jadi jangan sampai punya ilmu tapi sopan santunnya nggak ada, adabnya nggak ada. Ya, jadi ilmu dan amal harus sejalan. Jadi kalau orang yang punya ilmu dan amalnya bagus, perbuatannya bagus, maka dia akan dimuliakan dimanapun dia berada. Fi ayyi baladin kana. Fa kana kullu baladin indahu watonan. Malah setiap negeri di mana dia tempatin, maka akan jadi negerinya. Kemana aja dia hidup, ya. Tinggal dari kampung, dari kota, datang ke kampung, pesantren. Keluar dari pesantren, mengabdi di kampung, dan di kampungnya bikin pesantren. Ya, kemudian pokoknya orang yang berilmu dan amalnya bagus, maka dia akan dimuliakan dimanapun dia berada. Jadi nggak asing. Ya, walaupun orang luar hijrah, kemudian dia menetap di satu kampung, dia orang asing, katakanlah imigran atau katakanlah pendatang, tapi kalau punya ilmu malah dia akan dimuliakan, malah kampungnya jadi kampung dia tuh, orang kenal sama dia, sekampung kenal sama dia. Karena apa? Karena ilmu dan adabnya aja nih. Alhamdulillah, keenakan. Lanjut minggu depan, besok hari mungkin Ustadz ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqi tafriqan masuma. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dalam doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Guys, alhamdulillah kita kembali gabung lagi dengan channel Bang Oi channel. Sekarang momennya ba'da tarawih guys. Nah dengan Kiai Ustaz Abdul Hada. Udah Kiai udah Ustaz lagi. Kalau Bang Oi jaga gawang aja. Nah habis ini kita ngopi. Ngemil yang ada di ini ada pempek guys. Ini ada risol yang tebel. Jadi kita ngopi guys. Dia nggak oleng. Khusus kurma Jakarta. Gorengan. Iya, kurma Cilincing nih. Nah ini pempeknya pedas Jay. Mantap.